Jadi fenomena organ terkait dengan masalah fungsi fungsi organ dan patologi itu adalah pemahaman yang di akar ilmu pengobatan itu. Dalam mempelajari pasutri pun, nah itu ilmu akarnya adalah membahas tentang masalah fungsi-fungsi organ dan gejala yang nampak pada organ tersebut ketika organ itu tidak sehat. Bagi suami istri yang belajar fokus di pengobatan pasutri ini harus memahami itu, karena ketika memahami maka bisa mencarikan solusinya, ya kan? Itu gambaran di organ ginjal ya, itu salah satunya aja ya. Kalau misalnya di lain pun ada ya, misalnya sistem cerna, karena sistem cerna pun nanti akan mempengaruhi. Contoh misalnya dia menahan hajat, misalnya waduh, dia perutnya sakit melilit, pingin BAB tapi dia sembelit, susah. Nah, itu pasti akan mempengaruhi tentang nafsunya, ya kan? Kalau dia paksakan untuk hubungan kemudian dia terkendala dengan dia ada rasa tidak nyaman di perut, ya misalnya ya tadi entah itu menahan BAB tapi BAB-nya mengalami sembelit, pengen BAB tapi di apa ini mau proses BAB susah, ya itu sembelit ya. Akhirnya ganjel kan di perut, nggak enak. Itu akan mempengaruhi. Jadi terjadi ketidaknyamanan ketika melakukan hubungan suami istri. Nah, itu. Jadi sistem cerna itu bermasalah. Ya. Misalnya tadi sembelit, ya, sembelit karena misalnya terjadi defisiensi perut yang mengarah kepada defisiensi ke usus besar misalnya, karena sistemnya terlalu dingin dan lembab. Nah, kan ada dia sembelit tapi sindromnya sindrom dingin karena berkaitan dengan penurunan fungsi, kan gitu. Jadi perut yang berkembang, perut yang sebah, perut yang rasa tidak nyaman itu pun pasti nanti akan berhubungan dengan masalah seksual. Maka semua hajat itu harus dikeluarkan semua, ya kan? Misalnya dia pingin BAB harus dituntaskan, dia pingin kencing misalnya, ya kan? Dia harus tuntaskan, Jadi apa-apa yang mengganjal itu harus dituntaskan dulu kalau pingin melakukan hubungan suami istri itu lebih maksimal. Nah ini penting sekali ya, penting sekali ya. Jadi pemahaman tentang masalah fisiologi dan patologi di ilmu akar ini ya harus dipahami, karena untuk menghasilkan sebuah solusi nanti ketika mengalami dan melihat ada masalah di fungsi organ dan melihat nanti gejala yang nampak di situ. Nah ini adalah pemahaman di akar. Pemahaman di akar. Ini baru yang terlihat saja ya, belum ada sebuah solusi. Tapi perlu dipahami, perlu diketahui, karena ketika nanti di batang itu nanti lebih detail lagi, ya kan? Kalau di akar itu lebih ke arah pemahaman yang nampak saja, artinya hanya terlihat saja, ya. Hanya terlihat dan belum ada kesimpulan di situ. Nah, kita melihat tadi filosofi alam, kemudian kaidah-kaidah alam, bagaimana kejadian-kejadian sunatullah yang ada di alam semesta ini. Nah, itu adalah memahami tentang ilmu-ilmu yang memang bisa kita indra, bisa kita saksikan, bisa kita amati saja. Yang ada di alam otomatis ya, yang ada di alam, yang ada di organ juga, ya kan, kayak gitu. Itu hanya baru melihat. Kalau kita melihat mesin itu ya sudah, hanya melihat ini jalurnya dari aki kemana, itu saja, ya kan, rangkaiannya kemana itu. Kita belum bicara apa yang rusak terus harus dibagaimanakan. Nah ini adalah pemahaman di akar. Baik, kemudian kita masuk ke batang. Nah, batang itu adalah isinya ya. Di ilmu batang ini seorang terapis yang fokus ke pasutri itu harus memahami bagaimana penyebab penyakit. Nah, penyebab penyakit itu nanti ada ya, ini ada penyebab penyakit
luar PPL, ada penyebab penyakit dalam PPD, ada penyebab penyakit lain-lain, penyebab penyakit lain-lain. Itu. Kemudian PPL apa? Misalnya membahas tentang masalah patogen angin. Terus angin itu membawa panas, membawa lembab, membawa kering, ya kan, membawa dingin dan seterusnya. Nah, ini harus diketahui gitu. Kemudian penyebab penyakit dalam, tentang masalah mentalitas psikisnya. Apakah dia sedang stres, ya kan? Ini ada hubungannya dengan itu gejolak yang ada di hati. Misalnya marah berlebihan, itu pasti nanti dia akan sakit juga. Gembira berlebihan, khawatir berlebihan, kemudian dia suka merenung, suka berpikir dan seterusnya, maka sistem cernanya yang kena. Kemudian dia nanti sering sedih, paru yang kena, takut itu nanti berpengaruh kepada ginjal. Kayak misalnya orang yang baru mau nikah ini, wah dia karena kebiasaan waktu bujang itu tidak ini ya, sering maksiat ya misalnya, jadi sering inilah ya, artinya mengeluarkan sesuatu yang belum layak dikeluarkan karena dia sering dan nikahnya lambat misalnya, akhirnya terjadi lemah syahwat. Akhirnya dia ada rasa takut untuk menikah itu. Nah, rasa takut itu justru malah menambah kelemahan pada ginjal itu. Harusnya cari solusi bagaimana untuk menghadapi pernikahan yang akan dilakukannya, kayak gitu. Nah, ini adalah penyebab penyakit dalam dari rasa takut tadi. Jadi ada marah, ada bergembira, ada khawatir, ya, ada banyak berpikir, ada sedih, kemudian ada ketakutan. Nah, ini adalah mempengaruhi penyakit tadi. Ini penyebab penyakit dalam. Penyebab penyakit lain-lain, ya itu ada, itu musibah ya misalnya. Ya, misalnya dia jalan sudah hati-hati jatuh, jalan sudah di pinggir dengan naik motor misalnya, tapi ada yang ngebut dari belakang tabrak. Ini penyebab penyakit lain-lain. Ada penyebab penyakit golongan 3 misalnya, penyebab penyakit golongan 3. Ini adalah pola makan dan pola hidup. Nah, ini golongan 3. Jadi berkaitan dengan pola makan. Ada rasa asam, ada rasa asin dan seterusnya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ketika kondisi pasangannya itu dingin misalnya, kok dia malah suka makan asam-asam, ya tambah dingin kayak gitu. Nah, ini penting sekali itu. Jadi kapan dia makan daging, kapan dia makan sayur mayur, nah itu adalah ketika kita memahami penyebab penyakit. Nah, ini wajib dipelajari bagi seorang terapis. Karena semua bisa diterapkan ini dalam hubungan pasutri pun, ya PPL misalnya dia keserang flu, ya kan, demam dan seterusnya. PPD ketika dia ada sifat dan karakter yang berlebihan sehingga dia sakit penyakit dalamnya tadi, ya kan, karena stres, ya, karena depresi, tertekan dan seterusnya. Kemudian kecelakaan yang tidak disangka-sangka tetapi kena musibah juga. Nah, ini wilayahnya Allah ya biasanya. Kalau kita sudah hati-hati tapi dia terkena musibah misalnya kecelakaan, baik naik motor, jalan dan seterusnya, kita naik tangga, ya kan, terus jatuh, kepleset. Nah, ini semua ranahnya Allah ya. Itu kalau di bahasa Arabnya itu ada wilayah musayyar, ada mukhayyar. Kalau musayyar itu memang dia ya kehendak Allah saja, takdir Allah yang tidak bisa tertolak. Tapi kalau mukhayyar itu adalah pilihan manusia. Ya, seperti kita misalnya sudah naik motor, sudah minggir hati-hati, berusaha untuk hati-hati, tetapi ada yang ceroboh juga nabrak kepada dirinya. Nah, ini sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilihan kita itu hati-hatinya tadi. Nah, itu adalah mukhayyar. Tapi kalau sudah musayyar itu sudah tidak bisa
terhindar. Itu namanya sudah takdir. Nah, ini juga termasuk penyebab penyakit lain-lain tadi. Nah, kemudian golongan 3 pola makan dan pola hidup pun itu nanti bisa mengait bagaimana mencari solusi ketika ada kasus atau gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang dialami oleh pasutri. Misal ini suaminya itu kerjanya luar biasa non-stop 24 jam, siang malam, akhirnya dia tubuhnya ringkih, mudah sakit, akhirnya mempengaruhi kepada seksual misalnya, sehingga nanti kurang memuaskan lagi terhadap istrinya. Nah, ini kan harus pola itu harus diketahui bersama dan cari solusinya. Nah, makanya dalam memahami penyakit itu penting. Dalam memahami penyebab penyakit, pasangan pasutri ini penting, apalagi seorang terapis. Kemudian bicara di Batang itu ada analisa. Analisa itu artinya menganalisis ya, menganalisis. Nah, hasil dari analisa ini adalah ketika kita mendiagnosa. Nah, itu ya, mendiagnosa. Mendiagnosa itu nanti ada namanya dengan cara melihat, ya kan, dengan cara mencium bau-bauan ya, terus dengan cara mendengar, terus meraba. Nah, ini terus ada namanya wawancara. Nah, ini adalah diagnosa. Di situ ada 4 cara pemeriksaan. Dengan cara melihat, penerapannya ya dengan cara melihat ya. Jadi, kok pucat? Nah, kemudian setelah melihat pucat, kenapa ya pasangan saya kok pucat ya? Ya, dianalisa pucatnya kenapa. Nah, ini namanya analisa. Ketika kita menggunakan 4 cara pemeriksaan dengan cara melihat, terus tercium bau-bauan ya, atau penghidu ya. Jadi apa-apa yang tercium bau-bauan dari pasien itu atau pasangan kita, begitu ngomong kok baunya mulutnya bau ini, atau baru pulang itu bau badannya menyengat sekali, berarti lagi lembab ini. Nah, itu perlu diketahui oleh pasangan kita supaya paham bagaimana cari solusinya, kan gitu. Kemudian misalnya ini perabaan ini ya, perabaan itu misalnya tidak terlihat ya, tidak tercium, tidak terdengar ya, suara-suara yang ada di pasangan kita, tetapi dia ada mengeluh misalnya tangannya itu agak sakit, coba dipegang misalnya, dibelikat sini misalnya, ternyata ini ada penurunan di sendi belikatnya ini, di sendi ini bahu misalnya, sendi bahu. Kenapa ini? Nah, dipelajari, dianalisa kan kayak gitu. Atau setelah diraba itu ternyata ada semacam kayak pasir atau kayak kristal ya, itu kletek-kletek atau apa, terutama misalnya di daerah refleksi ya, kaki misalnya. Nah, itu juga penting dipahami di dalam memahami diagnosa. Dari semua yang terlihat, yang teraba, ya kan. Kemudian dengan melihat lidah, kemudian dengan memahami tentang merekam denyut nadi, nadinya kok cepat, besar, lemah, lambat. Nah, itu adalah pemahaman di dalam diagnosa. Setelah kita sudah misalnya bicara diskusi ya kan dengan pasangan kita, kalau terapis ya berarti kepada pasiennya atau kliennya misalnya. Nah, di situ kalau sudah terekam, sudah tercatat semua, baru dianalisa. Kesimpulannya apa ini? Nah, jadi bicara pemahaman diagnosa dan analisa itu tidak bisa lepas. Jadi kumpulan semua ya hasil dari diagnosa itu baru nanti dianalisa, dianalisis. Akhirnya ya kan, akhirnya mengerucut kesimpulannya apa ini yang harus dikerjakan. Kesimpulannya apa ini yang harus diterapkan tindakan terapinya. Nah, itu.
Jadi diagnosa, analisa, memahami penyebab penyakit itu adalah di ilmu batang. Kemudian 8 kaidah diagnosa. Di sini ada 8 pasang yang namanya 8 kaidah diagnosa. Yang pertama itu pasangannya itu adalah Pio. Pio itu permukaan sama Li. Ya, ini pasangannya, pasangan pertama. Ini penyakitnya masih di permukaan apa sudah di dalam. Contoh misalnya, wah, lidahnya pucat semuanya, baik tubuh lidah, selaputnya dan seterusnya. Nadinya lambat ternyata dan nadinya dalam. Oh, berarti ini maksudnya ke Li. Atau begitu dicek nadinya kok mengambang, lidahnya masih normal, tidak ada masalah. Wah, itu berarti di pio permukaan. Oh, penyakitnya masih di permukaan. Kan gitu. Jadi kalau kita memahami pasangan kita ada keluhan, nah itu bisa dideteksi. Dia masuk ke pio apa? Ke Li. Kemudian ada dia tipenya ekses, kuat ya, atau lemah gitu. Si atau lemah. Jenisnya kuat apa lemah? Nah, itu harus dipahami. Kemudian dia panas apa? Dingin. Panas atau dingin. Itu panas atau dingin. Nah, dipahami di situ. Masuk golongan panas atau dingin. Yang terakhir adalah dari keseluruhan ketiga hal ini dia masuknya ke yang atau ke yin. Nah, ini adalah 8 kaidah diagnosa. Dikelompokkan, diklasifikasikan penyakitnya itu masuknya kemana, kan gitu. Apalagi nanti ada kasus gabungan itu. Oh, ini ginjalnya lemah tapi jantungnya panas itu. Livernya kuat, pencernaannya lemah. Nah, itu sudah pendalaman lagi. Nah, ini dasarnya ya 8 kaidah diagnosa itu perlu dipahami juga. Dan ini pemahaman di batang. Kemudian peta perjalanan penyakit. Peta sindrom, peta perjalanan penyakit. Nah, ini untuk mengetahui apakah perjalanan penyakitnya itu membaik atau perjalanan penyakitnya itu menambah parah. Ya kan? Nah, nanti kan bisa memahami diterapkan dalam pasutri nih. Waduh, pasangan saya ini penyakitnya malah menjadi-jadi atau semakin membaik. Nah, itu bisa dilihat dari lidah, bisa dilihat dari gerak-geriknya dia, dari wajahnya, dari nadinya, itu semua bisa diamati. Nah, inilah namanya peta perjalanan penyakit. Makin parah apa makin membaik? Gitu, intinya begitu. Nah, misalnya dia energinya lemah dulu nih. Oh, ini lemah dulu ini, misalnya ginjalnya, energi ginjal lemah dulu. Setelah lemah nanti kekurangan darah. Ya kan? Habis kekurangan energi, kekurangan darah, kemudian baru kekurangan cairan. Kekurangan cairan jadi kering, akhirnya dia panas ekstrim. Tapi orang tubuhnya sudah lemah, akhirnya ada kolap, akhirnya meninggal, ya kan itu. Nah, ini adalah sebuah perjalanan penyakit. Sebuah perjalanan penyakit. Nah, ini pemahaman ini adalah pemahaman di batang. Kemudian di dalam sindrom pun ada namanya disharmonisasi. Contoh misalnya ujung lidahnya merah, jantungnya kuat, tetapi di lidahnya itu pangkal lidahnya kok dia cenderung agak basah, lengket karena lendir, terus pucat. Nah, ini terjadi dengan apa misalnya? Jantungnya panas, dia gelisah, ya, susah tidur, tetapi dalam hal seksual ya, atau ini apa, energi vitalitasnya itu dia menurun. Buktinya adalah dia misalnya alat vitalnya kurang kuat atau terjadi ejakulasi dini. Nah, ini berarti ginjalnya lemah tapi jantungnya panas. Ini namanya disharmonisasi, ya, disharmonisasi sindrom jantung dan ginjal. Contohnya seperti itu, ujung lidahnya merah tetapi pangkal lidahnya dia pucat atau basah atau dingin. Jadi
di sisi lain jantungnya kuat, itu indikasinya gelisah, susah tidur, tetapi dia punya kasus penyakit vitalitasnya menurun. Nah ini ya, jadi pembahasan tentang disharmonisasi. Kemudian penyakit gabungan. Nah penyakit gabungan, contoh misalnya penyakit gabungan, gejala yang nampak dia ada batuk, ada flu, berarti ini sindrom paru ya, sindrom paru karena cuaca. Tetapi di sisi lain dia ternyata ya diare, BAB tidak terbentuk kan itu. Jadi parunya dia terkena PPL, indikasinya ada batuk, ada flu, ada pileknya, tetapi dia BAB-nya itu tidak terbentuk. Artinya dia diare atau mencret. Nah ini namanya gabungan. Jadi ada gangguan paru karena penyebabnya adalah cuaca, tapi ada organ internalnya yaitu limpanya ya, karena limpa itu yang menentukan ini BAB-nya terbentuk atau tidak. Jadi BAB terbentuk atau tidak itu tergantung kepada fungsi atau kesehatan limpa atau energi limpanya itu normal atau tidaknya. Nah itu namanya penyakit gabungan. Atau misalnya dia mudah dongkol, nah di tegang senanya ada gabungannya dengan misalnya paru di samping dongkolan, tapi dia punya riwayat sesak napas, berarti liver dan paru gabungan. Atau sama ginjal sama jantung misalnya, ya kan itu. Misalnya dia terjadi lemah jantung, ya kan? Mudah kagetan misalnya, mudah kagetan. Di samping dia jantungnya lemah, tapi juga ada indikasi ginjalnya lemah. Misalnya dia mudah kencing, jadi minum langsung ya tidak lama lagi sering kencing. Itu ada indikasi ginjal. Jadi jantungnya mudah terkejutnya ada, dan nadinya biasanya ada palpitasi, juga dia terkena tadi beser. Nah ini adalah penyakit gabungan. Nah ini semuanya adalah pemahaman di batang itu. Nah baru hasil daripada analisa ini melahirkan sebuah kesimpulan. Nah inilah kesimpulannya, ini kesimpulannya. Nah kesimpulan inilah bicara di cabang. Maka kesimpulannya apakah dia ada gangguan psikis secara umum ya, atau fisiknya, psikis atau fisiknya. Kalau ditemukan pasangan suami istri itu ada terkendala dengan masalah depresi, atau artinya tertekan atau stres dan seterusnya, berarti dia ada psikis. Gara-gara nanti misalnya antara laki-laki dan perempuan ketika menikah itu tidak ada titik temu. Yang laki-laki itu sukanya ke timur misalnya, yang perempuan ke barat, tanpa ada diskusi, keinginan yang berbeda dalam satu keluarga, tidak ada visi misi yang harus diraih bersama. Akhirnya dia pemikirannya berbeda. Kalau sudah berbeda, akhirnya kayak sendiri-sendiri, tanpa ada kerjasama bagaimana menyelesaikan tentang masalah kasus yang ada di rumah tangga yang dilakukannya, atau rumah tangga yang dibentuk. Nah ini pasti nanti akan di dalam ranjang pun dia akan berpengaruh gitu. Maka pentingnya mempelajari tentang masalah pasutri itu adalah bagaimana visi misi sama, satu frekuensi, satu dengan yang lainnya saling mensupport kan gitu. Misalnya dia dalam prinsip wah hidup ini harus mengabdi kepada Allah, maka wajib berdakwah, ini dan itu harus sinergi, laki-laki perempuan saling menyupport. Nah ini bagus, dari segi psikis tidak ada masalah, tinggal fisiknya kan gitu. Kalau psikis berarti pendekatan yang paling bagus adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan, dikuatkan itu untuk menyelesaikan masalah psikis. Maka di situ nanti ada zikrullah, ada zikir, ada
menguatkan ibadah madhohnya, kemudian bersedekah, banyak menolong orang dan seterusnya. Nah, ini adalah hubungannya dengan psikis. Kemudian fisik. Fisik pun di situ nanti ada ini penyakitnya masuk ke ekses berlebih. Ini ya, dari kesimpulan itu loh ya. Oh, ini ternyata fisik, ini kesimpulannya di fisik. Apakah dia ekses? Apakah dia ada gangguan stagnasi darah atau dia defisien, kekurangan atau kelemahan? Karena kesimpulannya itu memang ada 3 itu kalau penyakit fisik itu tadi. Apakah ini ekses kuat berlebih atau ini stagnasi? Atau stagnasi itu berarti kemacetan, hambatan yang harus diure apa? Atau kekurangan dan lemah fungsinya. Nah, ini di cabang itu, oh ternyata setelah dianalisa ini jawabannya penyakitnya fisik, dia kasusnya ekses. Nah, cabang ini baru kalau dia fisik terus ekses, berarti ekses itu berlebih, harus dilemahkan. Cairan yang berlebih harus dikurangi, darah yang berlebih harus dikurangi, ya kan? Kalau dia terjadi defisien, wah seksualnya terlalu lemah, berarti harus dikuatkan. Nah, ini baru muncul tindakan terapi dari hasil psikis atau fisik. Kalau psikis berarti nanti pendekatannya ke nasihat, ya kan? Ke psikologi, motivasi, bagaimana menyemangati dia supaya dia gairahnya muncul. Itu ya. Kalau fisik itu nanti golongannya apa? Kalau ekses nanti harus dilemahkan, kalau stagnasi harus diurai, kalau defisien berarti harus dikuatkan. Nah, muncullah tindakan terapi kan gitu. Jika hubungannya dengan masalah otot urat kaku, ya, tapi nutrisi cukup, ya, darah cukup, energi cukup, tapi hanya sumbatan saja karena dia jarang olahraga, ya kan? Nah, disinilah ya, jika dia kasusnya itu ada ginjalnya itu banyak hambatan, meridian itu banyak terganggu, maka disinilah ya, tindakan terapinya adalah senam perkasa. Jadi senam perkasa, pijet pasuti, pijet pasangan suami istri dan seterusnya, ya ini atau pijat, itu adalah sebuah tindakan terapi, adanya di ranting. Jadi ranting itu adalah sudah melakukan tindakan terapi. Maka senam perkasa ini untuk menyelesaikan satu kasusnya, karena ada gangguan jalur, jaringan-jaringan yang lemah, otot urat yang lemah karena kurang diolahragakan, atau kekakuan yang terjadi kurang dilenturkan, terutama di area pinggang, ya kan? Di area pinggang dia kurang lentur, kurang terrelaksasi, sehingga jalur darah, cairan, energi yang menuju alat vital itu terganggu. Tetapi dia nutrisinya cukup, energinya cukup, cairannya cukup, darahnya cukup, ya kan? Maka ya, tindakan terapinya adalah senam perkasa. Jadi senam perkasa ini ya untuk menyelesaikan kasus itu. Kalau dia misalnya kurang cairan, kombinasi dengan cairan, baik nanti herba yang memenuhi cairan atau cairan-cairan yang harus dipenuhi apa, kan gitu. Bisa dari serat-seratan buah sayur atau air minumnya, ya kan, atau kualitas-kualitas hormonalnya yang hubungannya dengan sel telur, sel sperma dan seterusnya. Nah ini ya, itu harus dikombinasi. Jadi senam perkasa ini itu untuk melenturkan alat gerak kita, jaringan-jaringan yang lemah, jaringan-jaringan yang memang dia mengkerut, ya, jaringan-jaringan yang memang dia harus dilenturkan. Jaringan, otot urat, sendi, ya kan,
semua yang mengarah ke pinggang, ya kan? Karena hubungannya pinggang dengan masalah reproduksi itu satu kesatuan. Begitu ya, insya Allah. Jadi inilah pohon ilmu ya, pohon ilmu yang harus dipahami bagi seorang terapi yang fokus di pasutri, wajib memahami ini. Ilmu akar, ilmu batang, ilmu cabang sampai ilmu ranting. Bagi seorang yang pasutri ingin memperoleh keturunan atau mengolah tubuh lagi sama-sama suami istri supaya gairahnya itu meningkat lagi, hubungan keharmonisan, kepuasan tentang masalah kewajiban masing-masing ya, itu hubungan seksualnya itu akan kembali ya kembali normal. Nah, ini juga penting memahami ini sehingga ya, kita tahu benar posisi teknik terapi senam perkasa Indonesia ini atau pijat pasutri itu ternyata adanya di ranting, posisinya ada di ranting. Nah, ranting itu harus melalui ya, akar, batang, dan cabang. Inilah secara holistik, secara menyeluruh, secara kafah yang perlu dipahami oleh baik seorang terapis, individu-individu, atau pasangan suami istri yang memang untuk meningkatkan yang ada hubungannya dengan masalah seksual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.